Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Alfian dari UT Jakarta, mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas 2 pada mata kuliah Jaringan Komputer. Di sini sudah ada soal beberapa perintah dasar dari command prompt yang kemudian nanti kita coba satu persatu. Ada sekitar 20 perintah dasar command prompt yang nantinya akan kita coba langsung di command prompt. Baik, di sini saya sudah siapkan layar command prompt ya. Di sini sudah kita siapkan layar command promptnya. Kita mulai saja langsung dari perintah yang pertama. Baik, di sini perintah yang pertama ada perintah cd ya. Perintah cd ini atau change directory ini digunakan untuk berpindah folder atau directory pada Windows. Jadi di sini contoh kita misalnya mulai defaultnya dari directory C ya. Directory C di folder user Alfian, coba kita pindah ke directory misalnya ke drive D di folder UT. Nah, di sini kita akan coba pindah dari drive C ke drive D. Oke, kalau misalnya di sini sudah berubah jadi drive D UT semester 3 ini, berarti kita sudah masuk ke drive D atau directory D, dimana directory D ini memang sudah sebelumnya saya buat untuk menyimpan data-data kuliah di semester 3. Selanjutnya ada CLS. Nah, ada CLS yaitu untuk digunakan membersihkan tampilan command prompt ya, agar lebih rapi dan lebih bersih. Misalnya misal kita masukkan sintaks yang error misalnya ya. Nah, kan di sini lumayan tidak rapi ya, atau numpuk. Nah, ini kita gunakan CLS agar bersih kembali tampilannya. Kemudian ada CLS / tanda tanya. Ya, ini digunakan untuk menampilkan bantuan atau informasi penggunaan command clear screen-nya ya. Jadi ini bantuan clear screen CLS untuk bantuannya. Kemudian perintah selanjutnya adalah dir / tanda tanya ya. Ya, jadi memang ini adalah untuk menunjukkan bantuan untuk perintah directory itu sendiri. Jadi ini menampilkan kira-kira dir itu bisa kemana saja gitu ya, ditambahkan perintah apa lagi. Nah, ini ditampilkan semua untuk dir. Nah, ada dir /a itu ya untuk display files with specific attributes ya. Jadi /a itu menunjukkan atribut. Kemudian /b untuk bare format dan seterusnya. Ini /4 misalnya terakhir untuk 4 tahun angka gitu ya, 4 digit angka, nilai angka. Nah, ini kita continue untuk meneruskan perintahnya. Nah, selanjutnya di sini ada ipconfig ya. Ipconfig itu memang digunakan untuk menampilkan informasi berkaitan dengan network atau jaringan seperti IP address, netmask, gateway, dan juga hostname. Bahkan lamanya IP address pada network juga terpasang, itu bisa kelihatan di situ. Ya, jadi coba kita masukkan perintahnya. Nah, di sini nanti akan tampil ipconfig yang sudah tersetting pada laptop ini atau komputer. Contoh misalnya di sini ada address IP 4-nya, kita menggunakan IP seperti ini, dan subnet masknya default ya, memang angkanya seperti ini, dan default gateway-nya kosong. Ya, selanjutnya adalah untuk ipconfig /all. Oke, ipconfig /all ini memberikan informasi hampir sama dengan ipconfig, namun lebih lengkap, dilengkapi dengan DNS dan juga MAC address misalnya ya. Di sini ada lebih detail tampilan informasinya, karena dia tampilannya untuk seluruh informasi networkingnya.
Kemudian ada lagi ipconfig / tanda tanya. Seperti perintah sebelumnya, / tanda tanya ini memang memberikan informasi kira-kira ipconfig ini menampilkan bantuan terkait ipconfig ini, perintahnya apa saja ya. Jadi banyak bisa kita gabung dengan ipconfig itu apa saja. Contoh ipconfig /all. Selanjutnya nanti mungkin yang akan kita coba juga di sini adalah ipconfig /renew ya, kemudian dan seterusnya. Setelah ipconfig ya, di sini ada ipconfig /release ya, kita coba juga di sini ya, ipconfig /release. Nah, ini untuk digunakan ya sebagai rilis atau melepaskan atau reset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address-nya ini kosong ya, ini akan kosong. Kemudian ketika dijalankan koneksi akan dinonaktifkan ya, gitu ya. Selanjutnya untuk ipconfig /renew. Nah, ini untuk mendapatkan settingan IP baru ya. Ya, perintahnya ini memang digunakan untuk menetapkan alamat IP baru ya, sesuai dengan panduan. Ini akan juga pada adapter jaringan ditetapkan atau diperbaharui jadi new dan dikonfigurasi ulang yang menggunakan DHCP. Selanjutnya ada ipconfig /display DNS. Nah, ini untuk menampilkan domain name system atau DNS ya, termasuk localhost koneksinya seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat yang selanjutnya, ipconfig /flash DNS ya. Flash DNS ini memang untuk mengosongkan atau mereset DNS lagi ya, DNS cache-nya ini dikosongkan kembali ya, di reset. Kemudian selanjutnya ipconfig lagi. Nah, ini register DNS ini memang untuk mendaftarkan ulang ya ke server yang terdekat atau koneksi yang kita gunakan, nanti diregister atau didaftarkan kembali ya. Pada perintah ipconfig register DNS ini memang muncul informasi request operation requires elevation, artinya di sini membutuhkan hak administrator ya, karena tadi CMD-nya sudah dibuka dengan normal tanpa run as administrator, maka muncul perintah seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan perintah ping ya, dimana ping sebenarnya merupakan singkatan ya dari paket internet gopher ya. Paket internet gopher ya, ini semua perangkat dalam Windows yang biasa digunakan untuk pengecekan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Intinya kita kayak mau manggil alamat atau menghubungi satu IP address atau alamat gitu ya. Kita coba dulu pingnya. Nah, untuk ping memang biasanya akan dilengkapi dengan alamat yang akan kita ping. Contoh ke Google ya, kita ping google.com seperti ini. Nah, maka akan dijawab oleh jaringan Google itu sendiri, ada balasannya nanti seperti apa. Selanjutnya di sini ada perintah netstat yang digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai ya. Jadi netstat memang sama kurang lebih dengan task manager tapi dalam bentuk CMD. Network status sebetulnya ya. Oke. Nah, ini ada jaringan-jaringan ya. Nah, ini statusnya establish, oke, dan seterusnya.
Nah, di sini ada proto, yaitu untuk menunjukkan jenis protokolnya ya, TCP atau yang lain, UDP. Oh, di sini TCP semua. Kemudian local address, ya ini adalah IP ya, IP yang digunakan untuk alamat dan nomor port yang di komputer aktif ini. Kemudian foreign address itu koneksi yang ditunjuk oleh address ini dan melalui port yang mana gitu ya. Nah, ini portnya macam-macam nih, banyak. Dan state, nah ini menunjukkan status dari koneksi yang terjadi ya, status koneksinya, network status ya. Oke, selanjutnya ada perintah traceroute atau perintah tracer ya. Traceroute ya, ini digunakan untuk memberikan informasi rute ya yang dilewati oleh jaringan kita untuk mencapai satu tujuan yang ingin dicek. Contoh misalnya kita mau traceroute ke alamat google.com lagi aja ya, yang gampang ya, google.com. Nah, ini kita melewati rutenya seperti apa untuk mencapai google.com. Oke, dari hasil trace route-nya google.com, di sini kita lihat sudah lebih dari 20 hops ya, karena maksimum sudah nanti 30 hops. Ini artinya karena banyak RTO, ada gangguan koneksi saat routing atau tracing route ke google.com-nya ya. Nah, nanti dia sudah komplit. Di sini kita lihat sampai dengan 27 hops hingga masuk ke google.com gitu ya. Di sini selanjutnya kita gunakan pathping ke google.com misalnya ya. Oke, pathping ke google.com-nya sudah komplit ya, jadi sini akan menampilkan informasi. Oke, ya selanjutnya di sini kita gunakan NS Lookup, yaitu tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang kita akan cek, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Misalnya kita gunakan NS Lookup ke google.com lagi. Nah, sini nanti terlihat ya informasi terkait dengan alamatnya kemana, adresnya seperti ini di google.com-nya ya. Selanjutnya di sini kita mau menggunakan perintah netsh yang dapat digunakan untuk mengubah konfigurasi jaringan melalui command prompt. Pada contoh kali ini agar aman, kita tidak akan melakukan perubahan konfigurasi IP, tapi cukup untuk menampilkan informasi jaringan yang terkoneksi saja seperti ini. Jadi netsh bisa digunakan untuk menampilkan informasi jaringan yang sedang digunakan atau yang sedang berjalan. Oke, selanjutnya kita menggunakan perintah route, di mana perintah route ini biasanya digunakan untuk menambah atau menukar perintah routing table dalam sebuah host, dan biasa digunakan untuk sebuah jaringan yang biasanya memiliki 2 atau lebih router ya. Jadi nanti kita coba perintah route-nya seperti ini. Contoh ya. Nah, route print ya untuk menampilkan informasi. Nah, ini informasi router yang aktif digunakan pada jaringan komputer ini ya. Selanjutnya perintah net. Perintah net ini untuk melihat opsi atau tampilan sesi kapan dia mulai dan berhenti masing-masing. Ini untuk menganalisis konfigurasi jaringan, atau juga digunakan untuk melakukan modifikasi jaringan nanti di sini ya.
Oke, kita langsung tes untuk perintah netnya. Coba kita gunakan net user. Ya, kita coba gunakan perintah net user misalnya ya, untuk menampilkan akun pengguna di komputer ini. Jadi di sini ada administrator, ada guest, yaitu nama saya sendiri. Oke, sekian beberapa perintah dasar command prompt pada tugas praktik di video kali ini. Terima kasih. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dikoreksi dan mohon maklum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.